Pasukan Israel tewaskan 3 warga Palestina dalam baku tembak di tepi barat. Hurrah! Pasukan Israel membunuh 3 gerilyawan Palestina dalam baku tembak di tepi barat yang diduki pada hari Sabtu 2 April pagi. Insiden ini meningkatkan kekhawatiran eskalasi kekerasan lebih lanjut selama bulan suci Ramadan. Media Israel mengatakan 4 anggota unit kontra terorisme dari kepolisian Israel terluka, salah satunya serius. Pasukan mendapat kecaman ketika mereka berusaha menangkap tersangka militan di tepi barat utara. Seperti dilaporkan AFP, ketegangan meningkat dalam beberapa hari terakhir setelah penyerang Palestina menewaskan 11 warga Israel dalam serangan terpisah di seluruh negeri Sabtu 2 April, menandai awal Ramadan. Dalam konflik Israel-Palestina, Ramadan sering menjadi periode peningkatan gesekan dan konfrontasi. Polisi Israel mengatakan ketiga gerilyawan itu adalah anggota sel yang terlibat dalam serangan baru-baru ini terhadap pasukan Israel dan merencanakan serangan lain yang digagalkan selama operasi gabungan Sabtu pagi dengan militer dan intelijen. Video langsung oleh sanksi di media sosial menunjukkan sekelompok warga Palestina memeriksa lokasi bentrokan di dekat kota Jenin. Setelah pasukan Israel mundur, jalanan dipenuhi noda darah dan orang-orang itu meneriakkan slogan yang menyerukan balas dendam. TV Palestina melaporkan bahwa pasukan Israel menyita mayat para militan. Menanggapi serangan Palestina baru-baru ini, lebih banyak pasukan Israel dikirim ke tepi barat dalam beberapa hari terakhir untuk meningkatkan pencarian, patroli, dan serangan penangkapan. Dengan kematian pada Sabtu itu tercatat sudah 7 warga Palestina tewas selama 3 hari, termasuk 2 dalam baku tembak Kamis dan 1 setelah dia menikam dan melukai seorang Israel di sebuah bus di tepi barat. Pada hari Jumat, seorang pria Palestina dibunuh oleh pasukan di kota Hebron, tepi barat selama bentrokan yang meletus setelah sholat di masjid. Militer Israel mengatakan pasukannya menembak seorang Palestina yang melemparkan bom api ke arah mereka. Beberapa ratus pemukim Yahudi hidup di bawah perlindungan militer yang ketat di jantung Hebron, sebuah kota berpenduduk lebih dari 200.000 orang Palestina dan rumah bagi situs suci utama yang disakralkan bagi orang Yahudi dan Muslim. Di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, situs tersuci ketiga dalam Islam, pihak berwenang mengatakan lebih dari 30.000 orang menghadiri sholat Jumat pada malam Ramadan. Tidak ada laporan tentang protes atau kekerasan. Puncak bukit di mana masjid berada adalah situs paling suci bagi orang Yahudi yang menyebutkan sebagai Temple Mount dan telah menjadi titik nyala konflik yang sering terjadi selama seabad. Para pemimpin Israel, Palestina, dan Yordania telah mengadakan banyak pembicaraan dalam beberapa pekan terakhir dan Israel telah membuat serangkaian isyarat niat baik. Semuanya bertujuan untuk menenangkan ketegangan menjelang Ramadan. Mereka berharap untuk menghindari terulangnya tahun lalu ketika protes dan bentrokan di Yerusalem selama Ramadan memicu perang Gaza 11 hari dan kekerasan Yahudi Arab di kota-kota campuran Israel. Erdogan tolak kirim sistem rudal S-400 ke Ukraina untuk lawan Rusia. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak gagasan Amerika Serikat untuk mengirim sistem rudal S-400 ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Senjata pertahanan canggih buatan Moskow itu dibeli Ankara dan memicu kemarahan Washington. Gagasan itu pertama kali dilaporkan sejumlah media Amerika Serikat dengan mengutip para pejabat Washington. Erdogan mengatakan masalah pengiriman S-400 ke Ukraina sudah ditutup karena sistem rudal itu milik Turki untuk memastikan keamanan negara. Kepala Departemen Komunikasi Administrasi Kepresidenan Turki memberikan tanggapan yang diperlukan dengan segala kepekaan. Bagi mereka jawaban ini sudah cukup, tidak perlu apa-apa lagi, kata Erdogan seperti dikutip surat kabar Hurriyet. Karena semua pekerjaan mereka untuk membuat kekacauan, lanjut Erdogan menyindir Amerika Serikat. Presiden Turki mengacu pada opini di Wall Street Journal yang ditulis oleh Fahrettin Altun, Kepala Departemen Komunikasi Administrasi Kepresidenan Turki, yang berpendapat bahwa gagasan untuk menyerahkan sistem pertahanan udara yang dibeli Ankara dari Rusia ke Ukraina adalah tidak realistis. Meskipun hari ini sangat tidak realistis, ide ini memberikan kesempatan untuk membahas masalah yang Turki alami akhir-akhir ini dengan Barat.
tulis Altun dalam menanggapi laporan Reuters yang menunjukkan bahwa Washington telah secara informal mendiskusikan dengan Turki kemungkinan pengiriman S-400 Rusia ke Kiev. Sebaliknya, Altun berpendapat bahwa Barat harus memasuk Turki dengan jet tempur siluman F-35 dan sistem rudal Patriot tanpa prasyarat untuk membantu memperbaiki hubungan. Selain mengklarifikasi pendiriannya tentang ide S-400, Erdogan mengatakan kepada wartawan bahwa dia berencana untuk berbicara dengan mitranya dari Rusia, Presiden Vladimir Putin, pada akhir pekan untuk membahas hasil KTT NATO di Brussels yang diadakan minggu ini. Presiden Turki menjelaskan bahwa Ankara tidak akan bergabung dengan sekutu NATO-nya dalam menjatuhkan sanksi terhadap Moskow, terutama dalam hal kebutuhan energi. Tahukah Anda, saya sudah menjelaskan ini sejak lama. Hari ini jika kita menganggap hanya gas alam, kita mendapatkan sekitar setengah dari gas alam yang kita konsumsi dari Rusia. Juga mengingat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Akuyu bersama dengan Rusia. Kita tidak bisa mengesampingkan ini ketika saya mengatakan ini kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia menjawab, Anda benar, jadi tidak ada yang harus dilakukan. Kita harus peka dalam hal ini. Pertama, saya tidak bisa membiarkan orang-orang saya kedinginan di musim dingin. Kedua, saya tidak dapat memulai kembali industri kita sepenuhnya. Kita harus melindungi mereka. Kami adalah negara, kami memiliki 85 juta orang. Kami memenuhi semua kewajiban, kata Erdogan. Kami juga mengevaluasi beberapa sanksi PBB, tetapi jangan lupa bahwa kami tidak dapat mengesampingkan hubungan kami dengan Rusia, kata pemimpin Turki kepada wartawan di pesawat sekembalinya dari Brussels. Zelensky sebut Mariupol dihancurkan Rusia sebrutal Aleppo. Emir Qatar beri singgungan menohok soal Israel-Palestina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara tak terduga ikut bicara di forum Doha di Qatar. Forum itu adalah pertemuan internasional tahunan di negara kaya minyak itu untuk membahas berbagai isu. Zelensky menghadiri forum di Doha melalui panggilan video. Dalam pidatonya, Zelensky meminta negara-negara penghasil energi seperti Qatar meningkatkan produksi untuk menanggulangi jika suplai minyak dan gas Rusia terhalang. Masa depan Eropa bergantung pada usaha Anda. Saya meminta Anda untuk meningkatkan produksi energi agar Rusia mengerti bahwa tak ada negara yang bisa menggunakan energi sebagai senjata dan memeras dunia, kata Zelensky, dikutip dari Associated Press.